Nama asal Medan Kuti, mahasiswa UT Medan, Pokja Serdang dengan NIM 855846677 mengikuti lomba video tentang lifelong and distance learning. Belajar seumur hidup. Apa itu pembelajaran seumur hidup? Manfaat belajar seumur hidup. Pembelajaran sepanjang hayat adalah pengejaran pengetahuan yang berkelanjutan, sukarela, dan motivasi diri, baik untuk alasan pribadi maupun profesional. Oleh karena itu, tidak hanya meningkatkan inklusi sosial kewarganegaraan aktif dan pengembangan pribadi, tetapi juga berkelanjutan diri, serta daya saing dan kemampuan kerja. Pembelajaran sepanjang hayat adalah bentuk pendidikan yang dimulai dari diri sendiri yang berfokus pada pengembangan pribadi. Meskipun tidak ada definisi standar tentang pembelajaran sepanjang hayat, namun secara umum mengacu pada pembelajaran yang terjadi di luar lembaga pendidikan formal seperti sekolah, universitas, atau pelatihan perusahaan. Konsep dasar pembelajaran sepanjang hayat telah digambarkan sebagai proses yang melibatkan orang-orang yang belajar dan konteks yang berbeda. Lingkungan ini tidak hanya mencakup sekolah, tetapi juga rumah, tempat kerja, dan bahkan lokasi di mana orang melakukan kegiatan rekreasi. Namun, sementara proses pembelajaran dapat diterapkan pada belajar dari segala usia, ada fokus pada orang dewasa yang kembali ke pembelajaran terorganisir. Ada program-program berdasarkan kerangkanya yang mengenangani kebutuhan pelajar yang berbeda, seperti Institut Pembelajaran Seumur Hidup UNESCO, yang melayani kebutuhan peserta didik yang kurang beruntung dan terpinggirkan. Kenyataannya adalah kebanyakan dari kita memiliki tujuan atau minat di luar sekolah dan pekerjaan formal kita. Ini adalah bagian dari apa artinya menjadi manusia. Kita memiliki rasa ingin tahu yang alami, dan kita adalah pembelajar alami. Kami berkembang dan tumbuh berkat kemampuan kami untuk belajar. Pembelajaran sepanjang hayat mengakui bahwa tidak semua pembelajaran kita berasal dari ruang kelas. Misalnya, di masa kecil, kita belajar berbicara atau mengendarai sepeda. Sebagai orang dewasa, kita belajar cara menggunakan smartphone atau belajar cara memasak hidangan baru. Ini adalah contoh pembelajaran seumur hidup sehari-hari yang kita lakukan setiap hari, baik melalui sosialisasi, coba-coba, atau belajar sendiri. Pemenuhan dan pengembangan pribadi mengacu pada minat alami, rasa ingin tahu, dan motivasi yang menuntun kita untuk mempelajari hal-hal baru. Kita belajar untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Daftar periksa kunci untuk pembelajaran sepanjang hayat. 1. Sukarela. 2. Motivasi diri atau inisiatif sendiri. 3. Tidak selalu membutuhkan biaya. 4. Seringkali informal. 5. Otodidak atau didikan yang dicari. 6. Motivasi keluar dari minat pribadi atau pengembangan pribadi. Apa saja contoh pembelajaran sepanjang hayat? Karena ini adalah istilah yang sangat luas, ada banyak cara berbeda untuk terus menambah pengetahuan Anda. Beberapa contoh pembelajaran sepanjang hayat antara lain magang dan magang, kursus kejujuran, mengajarkan diri sendiri bahasa baru, mempelajari mata pelajaran baru, belajar menggunakan teknologi baru, memainkan permainan atau olahraga baru, menambah keahlian Anda selama bekerja, memperoleh pengetahuan dan perilaku yang dipelajari dari lingkungan Anda. Namun, ini sama sekali bukan daftar yang ekstensif, dan segala upaya untuk secara aktif membangun keterampilan Anda umumnya akan termasuk dalam kategori pembelajaran sepanjang hayat. What is distance learning? Apa itu distance learning? Distance learning adalah pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh kamu dapat belajar dari rumah, dari perpustakaan, dan kamu dapat belajar di mana saja. There are distance learning. Distance learning pembelajaran jarak jauh yang tidak ada biaya transportasi dan tidak ada kelas. Distance learning Anda dapat mulai belajar kapan saja sepanjang tahun. Pembelajaran jarak jauh dapat dilaksanakan belajar dari mana saja, jadilah siapa saja, jadilah semua usia walaupun Anda sudah tua, dan bisa jadi Anda sendiri. Boleh studi Anda hari ini di UT Medan.